أهل النوادي. Pertanyaan terakhir. Ini yang di online terkait yang sedang viral nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ada suatu kajian dan tesis untuk menguji asap yang Nabi yang sempat viral di Banten itu, bagaimana tanggapannya itu? Terima kasih. Yang pertama, saya pernah bahas khusus, disuruh oleh guru saya menjelaskan, dan juga sudah dibantah oleh beberapa ulama, para kiai. Tapi yang terpenting sebenarnya begini, kita di dalam agama Islam disuruh menghormati semuanya. Semua wajib kita hormati, sesama muslim wajib menghormati. Bahkan yang di luar agama Islam, kita diperintahkan memuliakan mereka. Walaqad karramna bani Adam. Ini substansinya dulu. Substansi ajaran Islam yang benar mengajar apa? Orang saling menghormati. Mau dia habib, mau dia kiai, mau dia bos, mau dia tukang beca, mau dia pejabat, semua manusia, mau dia muslim, mau dia kafir, selama dia baik, kita hormati. Nabi katakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan golongan kami, kata Rasul, yang tidak punya kasih sayang sama anak kecil, atau golongan orang-orang kecil dan tidak menghormati orang-orang yang besar. Besar di sini mungkin dari sisi ilmu, besar di sini juga dari sisi apa? Umur. Nanti konsepnya apa? Kasih sayang, menghormat. Man lam yarham la yurham. Ini yang paling substansi dulu nih. Ini kan gembar-gembor jadinya apa? Disuruh menghinakan, bukan menghormati. Berarti ajaran ini sudah menyimpang. Tujuan awalnya untuk menggiring orang untuk membenci. Sedangkan agama kita memerintahkan untuk saling mencintai sesama muslim dan saling menghormati. Itu poin pertama. Karena sekarang itu keluar dari substansi. Semua atas nama kiai, nama ulama ini, tapi prakteknya substansi ajaran Islam ini ditinggal. Persatuan itu perintah Al-Quran. Bercerai berai haram, dilarang oleh Allah. Yang terjadi sekarang jangan. Kemudian cinta, perintah Al-Quran, perintah Allah. Sesama kaum muslimin bahkan menjadi bukti iman. Bukti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hilang. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Ini sesama saudara, saling cinta. Kenapa diajak bercerai-berai? Saling benci. Itu yang pertama. Yang kedua, menyombongkan segala sesuatu hukumnya haram. Ini perlu juga. Siapapun dia yang membanggakan sesuatu haram, membanggakan nasab haram. Para ahlul bait terdahulu mereka diakui akhlaknya. Menyombongkan ilmu haram, menyombongkan harta haram, jabatan, nasab, semuanya haram. Ini harus ditinggal. Yang ketiga, masalah nasab. Saya berpikir ini orang yang memiliki nasab nyambung ke Rasulullah itu masalah pribadi. Masalah pribadi. Jadi yang pertama, masalah ini kita cukup bawa di dalam kepribadian kita. Tidak perlu dipublikasikan. Maknanya apa? Lagi ceramah-ceramah, kalian harus cinta ke saya Zuri harus, itu gak boleh. Itu yang pertama. Sekalipun benar atau tidak, nanti terbuktinya di mahkamah Allah. Disitulah hakim yang paling adil dan paling benar. Hakamul hakimin. Poin yang berikut, ada ancaman khusus bagi orang yang membenci ahlul bait. Makanya ada yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Seandainya kalian nih cinta kepada ahlul bait, para habaib, karena dasar apa? Mereka punya darah Rasulullah.
Tahu-tahunya salah. Salahnya kalian dapat pahala. Karena apa? Sudah prasangka baik, sudah husnuzon, dan tidak rugi. Habaib juga seandainya salah, mengatakan kami punya nasab nih, ada syadah, ada kantor, itu awalnya dan seterusnya. Jadi kalau menjadikan dia terlalu diajak berpikir, punya itu syajarah, pohon nasab dan seterusnya, sampai ke Rasul lewat jalur Imam Husain dan Imam Hasan. Ternyata habaib itu informasi yang di atas, misalnya ada yang terputus, mungkin ada oknum yang sengaja merusak, bukan dari habaibnya. Seandainya terputus, mereka tidak berdosa, karena kan mereka tidak tahu yang mereka itu turun-turun. Paham ya? Tapi kalau membenci itu salah, fatal. Kalau ini habaib benar-benar juri Rasul, habis selesai. Habis. Betul tidak? Ini saya ajak kita sudah dewasa, apalagi atas nama ulama, malu hal yang seperti ini dijadikan perdebatan, dijadikan masalah. Malu. Kalau kita membenci, tahu-tahu benar dia zulia, saya katakan celaka. Kenapa? Karena dalam hadis sangat banyak Nabi katakan, iman tidak akan masuk ke dalam hati orang yang membenci keluarga. Ancaman berikut, seandainya ada seorang dia naik haji, hajinya mabrur, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, di depan Ka'bah, di Multazam, kemudian meninggal dalam keadaan sujud, ditambahkan para ulama, sudah meninggalkan haji, puasa, sholat, depan Ka'bah, sujud, wafat. Tapi dalam hatinya ada kebencian kepada ahlul bait, kata Rasul, dakhalan nar. Karena ini masuk. Makanya kalau membencinya salah, fatal. Ya, kenapa gak pilih yang husnuzon? Kemudian yang terakhir, masalah nasab ini, kantor internasional yang ada di luar negeri, di Irak, ada di Jordan, ada di Mesir, ada. Itu terdata turun-temurun, bukan baru. Jadi habaib punya nasab itu ditulis oleh para ulama, bukan hanya di Hadramaut, tapi di luar Hadramaut juga, di luar Yaman. Sampai sekarang kantor-kantornya itu masih menulis dan mengakui semuanya. Itu yang resmi. Belum lagi ulama nasab. Ulama nasab juga menulis. Kalau kitab yang sezaman harus ada, kita sekarang berpikir, yang pertama dalam undang-undang ilmu nasab tidak ada aturan harus kitab sezaman mencatat nasab itu baru diakui nasab tidak. Tapi orang-orang yang setelahnya itu mereka ketika menetapkan ini nasab adalah nasab yang bersambung kepada Nabi, kita menggunakan kaidah ahli hadis bahwa periwayat-periwayat ini ulama semua yang terpercaya, tidak mungkin berbohong. Tadi kaitannya dengan masalah iman. Kalau dalam ilmu kalam iman, kalau dalam masalah ilmu hadis, para rawi yang fiqh diakui semua ulama di fiqh. Kalau kita mengatakan ini palsu, berarti mereka pendusta. Itu tidak benar. Kalau mau banding-bandingkan yang dusta mereka atau yang sekarang, orang kan bisa milih. Kita milih yang dulu. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan juga, Syekh Nawawi mengatakan juga, Ibn Hajar mengatakan juga, Syekh Yusuf Nabhani mengatakan juga, banyak kafir ulama mutakhir mengatakan begitu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Apalagi belum pernah, orang yang kritik belum pernah ke Hadramaut, belum pernah berangkat ke sana. Itu kuburannya masih ada tuh, mungkin sekarang Imam Ubaidillah itu masih ada, walaupun Faesa itu kuburannya. Ya, batu nisannya sudah direnov karena begitu lama masa batu nisan lama itu patah, kemudian mereka renovasi kembali, tulisan di situ tahunnya wafat beliau, dia diperjelas nasabnya beliau di situ, tapi diambil tulisannya dari batu nisan yang lama. Dan satu Yaman ketahui itu syuhur terkenal bahwa itu magamnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Satu Yaman. Mesir juga begitu, Syam juga begitu.
Irak juga begitu. Nah, ini muncul matematika. Ziarah kuburan belum, datang ke sana belum. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati, ini mungkin kata-kata yang paling bijak tadi. Lebih baik salah mencintai dibanding salah mencintai. Itu saja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.